Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Ramadan dengan mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Nah, untuk kali ini kita akan belajar kegiatan pembelajaran yang kedua. Kemarin pembelajaran yang pertama kita sudah belajar mengenai ekonomi, ilmu ekonomi, macam-macam ilmu ekonomi, ya kan. Nah, di mana kemarin kita belajar apa sih itu ekonomi, ya, di mana di situ ada kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhannya, ya, yang tidak terbatas, keinginan, ya, itu yang tidak terbatas kebutuhan, namun ya alatnya yang terbatas. Nah, kemarin Pak Roman juga menyampaikan bahwa kalau saat kalian membuat daftar, ya, daftar kebutuhan kalian, ya, mungkin di lembaran kertas pasti kebutuhan, keinginan kalian banyak sekali. Namun coba kalian bandingkan dengan dompet kalian, uang kalian, apakah cukup atau tidak. Pasti itu kalau kalian ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan, keinginan kalian, pasti akan menjadi problem, ya, masalah, karena kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian karena apa? Uang kalian, ya, tidak mencukupi atau terjadinya kelangkaan. Nah, pasti kita sebagai manusia pengen, ya, sekali keinginan, kebutuhan kita itu terpenuhi sepenuhnya tanpa adanya suatu kelangkaan. Nah, menurut ya menurut menurut John menurut Leonard Robin, ya, kelangkaan itu adalah karakteristik, ya, manusiawi, ya. Kelangkaan terjadi ketika, ya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Namun dalam prakteknya, ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Yang pertama, adanya perbedaan letak geografis, ya. Kelangkaan ini terjadi karena apa? Ya, kondisi kondisi alam atau sumber daya alam, ya, setiap wilayah itu berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang tanahnya subur, ada yang tidak, ya. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk, ya. Menurut Thomas Robert Matthews, seorang ekonomi dari Inggris, dia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, ya, dibandingkan dengan pertumbuhan produksi, ya, akan menyebabkan suatu kelangkaan. Jadi pertumbuhan penduduk itu lebih cepat, ya, dibandingkan produksi yang ada untuk memenuhinya, ya. Selanjutnya adalah kemampuan produksi. Nah, produsen dalam hal memenuhi kebutuhan manusia, ya, dalam hal memproduksinya bukan hanya seberapa banyak perusahaan atau produsen tersebut menghasilkan barang, ya, tapi dalam hal kemampuan produksi juga ada beberapa faktor, ya. Contohnya adalah tenaga kerja, sumber daya, bahkan modal untuk membuat barang tersebut. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Nah, di negara-negara maju, perkembangan teknologi ini terbilang sangat cepat, ya, dibandingkan dengan negara berkembang, ya. Ini dipengaruhi terhadap, ya, kebutuhan masyarakat, ya. Teknologi yang rendah pastinya hanya
mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. Contohnya gini, negara-negara maju ya dalam hal memproduksi produknya ya itu sudah menggunakan teknologi yang terbaru. Apalagi kita sudah pada zaman 4.0, teknologi sudah berkembang canggih ya kan, dimana dalam hal produksi ya mereka sudah menggunakan robot ya, dimana hasilnya itu lebih cepat ya, lebih cepat bahkan tidak ada istirahatnya. Kalau kita negara-negara berkembang ya mungkin dalam hal teknologi sudah ada, tetapi ada bagian-bagian yang masih menggunakan tenaga manusia ya, yang akhirnya terbatas. Selanjutnya adalah bencana alam. Nah, bencana alam ini adalah kondisi yang menyebabkan apa? Suatu kelangkaan. Contohnya gini, kita tinggal di perdesaan ya, di pegunungan ya, yang hanya ada satu jalur ke sana, tetapi ada tanah longsor ya, sehingga apa? Sehingga jalan itu terputus, tidak ada logistik atau kebutuhan makan atau kebutuhan pokok ya, tidak bisa masuk ke sana, sehingga apa? Di desa tersebut terjadinya suatu kelangkaan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang lainnya. Nah, dalam hal memenuhi kebutuhan ya kita kita akan melihat apa sih kebutuhan itu macam-macamnya. Nah, kebutuhan ya dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah menurut intensitasnya ya. Dimana menurut intensitasnya kebutuhan tersebut dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Dimana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok ya, yang harus dipenuhi ya. Contohnya adalah makan, minum ya. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder ya, dimana di situ ada kebutuhan yang setelah kebutuhan primer itu dipenuhi. Contohnya adalah saat kalian di hal memasak, kalian di rumah ada alat-alat masak, kalian penuhi, itu ada kebutuhan sekunder. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier ya. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan mewah ya, sebagai penunjang ya. Contohnya gini, kalian membeli mobil, membeli motor ya, itu adalah kebutuhan tersier ya. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktunya kita dibagi menjadi 4 ya. Kebutuhan sekarang ya, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan tidak terduga, kebutuhan sepanjang waktu. Nah, kebutuhan sekarang itu ada suatu kebutuhan yang sekarang kalian kalian harus penuhi. Contohnya gini, saat kalian belajar ya, daring sekarang, kebutuhan yang harus kalian penuhi apa? Ya, pasti ada mungkin internet ya, atau kuota ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran ya sedemikian rupa. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang baru ya, akan dilakukan ya di masa yang akan datang. Contohnya gini, kebutuhan contohnya besok atau nantilah saat kalian ingin yang namanya kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi, itu adalah kebutuhan yang akan datang di masa depan ya, dimana contohnya kalian yang hanya menabung dan yang lainnya untuk masa depan kalian. Selanjutnya adalah kebutuhan yang tidak terduga ya, dimana kebutuhan yang tidak terduga ini adalah kebutuhan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya gini, saat kalian mengendarai kendaraan motor ya, tiba-tiba ban bocor. Nah, kebutuhan itu adalah suatu kebutuhan yang tidak terduga, yaitu kalian harus memenuhinya ya, dimana kalian harus mencari tambal ban ya kan. Itu adalah kebutuhan kalian yang tidak direncanakan ya. Selanjutnya adalah kebutuhan sepanjang waktu ya,
di mana kebutuhan tersebut kalian lakukan setiap waktunya, tidak mengenal waktu. Ya, contohnya saat kalian belajar. Dalam hal belajar, kita tidak mengenal yang namanya waktu. Entah itu pagi, siang, malam, ya kan. Entah itu datang dari mungkin pendidikan kalian, sekolah kalian, atau bahkan orang lain. Ya, itu adalah kebutuhan menurut waktu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini dibagi menjadi dua, ada kebutuhan jasmani, terus kebutuhan rohani. Mungkin kebutuhan jasmani adalah yang berhubungan dengan badan kalian. Mungkin kalian harus olahraga untuk kesehatan badan kalian dan yang lainnya. Terus kebutuhan rohani yaitu tentang kerohanian kalian ya, tentang kejiwaan atau dimana contohnya gini, kalian melakukan mungkin ibadah ya, atau mungkin kalian melakukan ngaji, atau itu suatu kebutuhan yang rohani yang dimana saat kalian penuhi kalian mungkin bisa senang, tenang dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Nah, menurut subjeknya yaitu kebutuhan itu dibagi menjadi dua, kebutuhan individu dan kebutuhan ya sosial. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan ya pribadi. Contohnya adalah kalian butuh yang namanya mungkin buku, pulpen, pakaian, sepatu yang untuk diri kalian sendiri. Namun kebutuhan sosial ini ya itu adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk masyarakat atau untuk banyak orang atau umum lah ya. Contohnya gini, kebutuhan ada rumah sakit, ada sekolah ya kan, dimana di situ diperuntukkan untuk orang banyak, mungkin kayak jalan ya. Nah, itu adalah kebutuhan macam-macam kebutuhan ya. Selanjutnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut ya. Pasti dalam kita memenuhi kebutuhan banyak dong faktor ya yang mempengaruhinya. Contohnya ya, faktor dari pendidikan ya, terus pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, maupun dari agama. Nah, dalam hal memenuhi kebutuhan, pastinya ada alatnya ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu ada dua. Yang pertama adalah berwujud, yang dimana alat tersebut bisa dilihat atau dirasakan ya, dimana saat manfaat itu bisa dilihat atau kita bisa rasakan secara langsung ya. Yang kedua adalah alat yang tidak berwujud ya, yaitu wujudnya tidak bisa kita lihat tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Contohnya adalah jasa ya, mungkin di perbankan ataupun di jasa pengantar ya. Kita contohnya ini, kita tidak bisa menilai atau merasakan alatnya ya, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya ya, adanya pengantar barang kita yang tadinya barangnya jauh ya, kita bisa mendapatkan dekat ya, bahkan sampai rumah. Dalam hal memenuhi kebutuhan ada macam-macam benda ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang pertama adalah benda yang menurut cara mendapatkannya ya. Contohnya gini, benda ekonomi ya, dimana dalam hal benda ini ya jumlahnya lebih sedikit ya dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya ya harus mengorbankan sesuatu. Contohnya gini, saat kita membeli barang, baju, kita harus berani mengorbankan uang kita untuk ditukarkan dengan barang yang kita inginkan. Selanjutnya adalah menurut benda yang bebas ya, disebut juga dengan non ekonomi yang jumlahnya melimpah.
sehingga untuk mendapatkannya kita tidak perlu untuk mengorbankan ya, atau bisa katakan benda tersebut tanpa memiliki nilai atau biaya, misalnya adalah cahaya matahari ya, terus udara, oksigen ya, kita mendapatkannya setiap hari ya, tanpa mengorbankan apapun. Nah, selanjutnya adalah benda ilit ya. Jumlahnya sangat melimpah sehingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tambungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka parit di depan rumahmu ya akan mengalami banjir. Ya. Selanjutnya adalah benda menurut tujuan kegunaannya. Ya. Menurut tujuan kegunaannya itu ada dua, yaitu benda konsumsi dan benda produksi ya. Benda konsumsi itu ada benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses ya, olah terlebih dahulu. Contohnya sepatu, pakaian atau tas ya. Selanjutnya adalah benda produksi ya, di mana digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, benda lain lah. Ya, contohnya mesin ya, terus alat baku, bahan baku ya. Itu untuk menghasilkan produk yang lain. Selanjutnya adalah benda menurut proses pembuatannya. Nah, dalam hal proses pembuatannya itu ada 3, bahan mentah ya, bahan yang belum diolah ya, terus bahan setengah jadi, bahan yang sudah diolah tapi nanti dalam hal pemakaiannya harus diolah kembali ya. Contohnya gini, kalau untuk benda yang setengah olah itu contohnya benang ya, yang sudah diolah ya menjadi benang yang tadinya itu mungkin dari kapas ya, hanya berbentuk kapas. Nah, selanjutnya adalah bahan siap pakai, di mana bahan tersebut sudah siap langsung dipakai. Contohnya kalian saat memakai atau menggunakan selimut ya, sendok atau piring, tinggal kalian pakai ya. Selanjutnya adalah benda menurut hubungannya dengan benda lain ya. Itu dibagi menjadi 2, benda komplementer dan benda substitusi ya. Benda komplementer yaitu alat ya akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila biaya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Contohnya adalah motor dan bensin. Kalau kalian menggunakan motor tapi tidak ada bensin, ya kalian motor tersebut tidak bisa jalan ya. Dan sebaliknya, ada bensin tapi tidak ada motor ya, pasti nggak bisa jalan ya. Selanjutnya adalah benda yang substitusi ya, yaitu yang fungsinya dapat menggantikan ya, peran benda lain ya. Contohnya adalah penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin ya. Dulu ya, mesin-mesin sudah diganti menggunakan komputerisasi. Nah, dulu ya kayak ada mesin tik ya, itu sudah diganti menjadi komputer ya. Selanjutnya adalah benda menurut segi jaminannya, itu dibagi menjadi 2 ya, benda bergerak dan benda tidak bergerak ya. Kalau benda bergerak itu ya dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai ya jaminan kredit jangka pendek 1 tahun, misalnya radio ataupun televisi ya. Terus benda tidak bergerak ya, dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang, contohnya lahan atau gedung ya, atau yang lainnya. Selanjutnya ya, dalam hal kegunaan tadi ya, dalam hal alat pembunuhan ya, begitu banyak macamnya ya. Kita lihat kegunaan alat pembunuhan tersebut. Yang pertama adalah kegunaan bentuk, from utility ya. Nah, itu adalah kegunaan yang muncul ya setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya gini, ada papan, paku, cat
furnitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan yang lainnya ya. Selanjutnya adalah kegunaan tempat, place utility ya. Place utility ini adalah kegunaan yang muncul ya setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya gini, ada pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis telah diangkut ke lokasi pembangunan untuk gedung di kota ya. Selanjutnya adalah kegunaan waktu, time utility ya, dimana dalam hal kegunaannya ya muncul ketika tepat waktunya. Contohnya gini, tabungan pendidikan yang telah kalian siapkan ya dari jauh-jauh hari baru akan bernilai berguna ketika saat kalian membayar biaya pendaftaran untuk sekolah ya, baru berguna saat kalian membayar ya. Itu time utility ya. Selanjutnya adalah kegunaan milik, ownership utility ya. Dalam ownership utility ini adalah kegunaan yang muncul ya ketika barang dimiliki ya, contohnya gini, ada komputer yang ada di toko yang akan berguna setelah pembeli membayar ya, dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Jadi kalau ownership utility ini baru bernilai ya saat dijual, dibeli oleh pembeli dan itu digunakan. Nah, itu adalah materi tentang kelangkaan. Semoga melalui video ini kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak terangkan dan kalian mampu bisa menjelaskan pengertian kelangkaan itu apa, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, terus kalian bisa membedakan macam-macam kebutuhan yang kritis, komunikatif, dan kalian bisa jujur ya dan bertanggung jawab. Nah, untuk tugasnya ya, tugas dari Bapak ya, kalian merangkum ya di buku kalian ya, dan kalian pelajari ya, untuk itu saja dari Pak Ramadan. Mohon maaf jika ada salah kata ya, atau ucapan yang kurang pas. Sekian dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.